Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air tenang. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai tentram hening. Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan, kembali kita berjumpa dalam program Hikmat Pagi. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan dengan berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam kami, dan terima kasih kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh Kau izinkan bangun dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar kami bisa fokus mendengarkan, memahaminya, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Tema renungan hikmat pagi hari ini adalah Allah yang mencari yang hilang. Dan nats Alkitab terambil dari Lukas 15 ayat 7 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih dengan latar belakang organ pipa GKI Karangsaru. Dan pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk sejenak virtual tour melihat bagian-bagian dari organ pipa. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu saudara sekalian melihat bagian konsol yang terdiri dari keyboard, manual 1, manual 2, dan juga pedal. Di dalam konsol juga ada bagian register atau stop, di mana para organis dapat memilih jenis suara yang hendak dibuka, dimainkan. Dan jikalau Bapak Ibu lihat, yang berbeda di dalam organ pipa ini dibanding dengan organ elektronik yang sering kita jumpai adalah bagian pedal. Bagian pedal cukup panjang dan ini merupakan tradisi dari organ pipa di mana pedal yang dibuat dengan ukuran yang panjang supaya bisa dimainkan dengan ujung depan kaki dan juga ujung belakang kaki atau tumit. Bagi para pemusik yang ingin mencoba organ pipa ini dapat menghubungi kantor gereja untuk menentukan waktu yang tepat. Mari sekarang kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam hidup ini, seringkali kita merasa terabaikan atau bahkan terhilang. Kita merasa jauh dari Tuhan, penuh dengan rasa bersalah, dan tak tahu bagaimana cara kembali ke jalan yang benar. Melalui perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang di dalam Lukas pasal 15 ayat 1-7, kita diberi gambaran yang indah tentang kasih Allah yang tidak pernah berhenti mencari kita. Perumpamaan domba yang hilang dimulai dengan gambaran seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba.
tetapi salah satu di antaranya hilang. Apa yang dilakukan gembala itu? Ia tidak tinggal diam atau berpikir, sudahlah, satu domba hilang, tapi masih ada 99 yang lain. Yang 99 masih aman. Sebaliknya, ia meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang hilang sampai ia menemukannya. Ketika domba yang hilang itu ditemukan, gembala itu tidak hanya merasa lega, tetapi juga penuh sukacita. Dan ia mengundang teman-temannya untuk merayakan hal itu. Gembala ini menggambarkan hati Allah yang tidak pernah berhenti mencari orang yang terhilang. Dalam perumpamaan ini, kita adalah domba yang hilang. Kita seringkali tersesat dalam kehidupan kita, terperangkap dalam dosa atau keraguan. Namun Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia terus mencari kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Setiap jiwa yang hilang sangat berharga di hadapan-Nya. Allah tidak akan berhenti mencari kita sampai kita ditemukan, sampai kita kembali kepadanya. Bagi Allah, setiap orang yang terhilang memiliki nilai yang luar biasa. Ketika kita bertobat dan kembali kepadanya, ada sukacita yang tak terungkapkan di hadapan Allah dan seluruh surga. Pertobatan bukan hanya sekedar pengakuan dosa, tetapi juga kembalinya kita ke dalam pelukan kasih-Nya yang penuh pengampunan. Melalui perumpamaan domba yang hilang ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki hati yang peduli terhadap mereka yang terhilang. Sama seperti gembala yang mencari domba yang hilang, kita juga dipanggil untuk tidak hanya peduli terhadap diri kita sendiri, tetapi juga untuk mencari dan membantu mereka yang tersesat. Jangan biarkan mereka yang terhilang merasa sendirian atau tidak berharga. Kita harus mengingat bahwa setiap orang sangat berharga di mata Allah. Milikilah hati yang peduli terhadap mereka yang terhilang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang tidak membiarkan kami ketika kami terhilang, tetapi Allah yang mencari kami hingga kami didapatkan kembali. Maka mampukan kami juga meneladan akan hati-Mu, mampukan kami juga untuk tidak meninggalkan sesama kami yang sedang terhilang. Tapi kami boleh menjadi teman, sahabat bagi mereka, kami memiliki kepedulian terhadap mereka, sehingga mereka tidak sendirian di dalam usaha untuk kembali kepada Tuhan. Kami boleh membantu menolong teman-teman saudara-saudara kami yang sedang terhilang itu untuk dapat kembali kepada Allah. Ini permohonan kami, dan ketika kami sebentar akan melanjutkan kegiatan kami, memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kiranya Tuhan berikan pada kami hati yang peduli, tidak hanya mementingkan kepentingan kami, tapi juga peduli pada sesama yang terhilang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.